Pernahkah kalian membayangkan sebuah fitnah yang begitu dahsyat, hingga setiap nabi yang diutus Allah ke muka bumi selalu memperingatkan kaumnya tentang sosok ini? Ia bukan sekadar tokoh menakutkan dalam sejarah akhir zaman, melainkan ujian terbesar yang pernah menimpa umat manusia sejak Nabi Adam diciptakan. Rasulullah pernah bersabda bahwa di antara penciptaan Adam hingga hari kiamat, tidak ada perkara yang lebih besar melebihi fitnah Dajjal. Bayangkan segala perang besar, wabah yang mematikan, hingga kehancuran peradaban, semuanya dianggap lebih ringan dibanding kehadiran sosok ini. Namun ada satu detail yang seringkali luput dari perhatian kita. Rasulullah tidak hanya menggambarkan sifatnya, tapi juga menunjukkan peta pergerakannya. Karena sesungguhnya, tempat di mana Dajjal akan pertama kali menginjakkan kaki di panggung dunia bukanlah sebuah kebetulan, melainkan bagian dari skenario besar akhir zaman yang sudah tertulis. Maka dari manakah perjalanan fitnah ini dimulai? Jika kita merujuk pada hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah memberikan petunjuk geografis yang sangat jelas. Beliau menyebutkan bahwa Dajjal akan muncul dari arah timur. Namun untuk lebih spesifik, dalam riwayat lain dijelaskan bahwa ia akan keluar dari sebuah wilayah yang bernama Khurasan. Khurasan bukanlah sekadar satu titik kecil di peta modern kita. Di masa lalu, wilayah ini merupakan hamparan tanah yang sangat luas, mencakup Iran bagian timur, Afghanistan, Turkmenistan, Uzbekistan, hingga sebagian wilayah Asia Tengah. Menariknya, Khurasan secara historis dikenal sebagai pusat peradaban, ilmu pengetahuan, sekaligus jalur perdagangan dunia yang sangat vital. Ini memberi kita gambaran bahwa Dajjal tidak akan muncul dari tempat terpencil yang tidak dikenal. Ia akan muncul dari wilayah yang sejak dulu menjadi titik temu kekuatan, ideologi, dan pergerakan dunia. Dari arah timur inilah Dajjal akan memulai langkahnya, membawa narasi kemakmuran semu yang akan menipu jutaan mata manusia. Mungkin kita bertanya-tanya, mengapa harus dari timur? Rasulullah dalam berbagai kesempatan sering memberikan peringatan bahwa banyak fitnah besar akan muncul dari arah matahari terbit. Timur dalam konteks akhir zaman bukan hanya sekadar arah kompas, melainkan simbol dari tempat di mana peradaban, teknologi, dan kekuatan ekonomi berkembang dengan pesat. Dajjal tidak akan datang membawa pedang layaknya penjajah kuno. Ia akan datang dengan kekuatan yang mampu mengendalikan sistem dunia. Ia membawa surga dan neraka dalam genggamannya. Simbol dari kemudahan ekonomi bagi mereka yang tunduk dan kesengsaraan bagi mereka yang bertahan dalam keimanan. Namun sehebat apapun kekuatan yang ia miliki, ada batasan yang sama sekali tidak bisa ia tembus. Saat Dajjal bergerak dengan kecepatan kilat mengelilingi dunia, ada dua kota yang menjadi benteng suci yang tak tergoyahkan, Makkah dan Madinah. Rasulullah menggambarkan bahwa setiap pintu masuk dan jalan-jalan di kedua kota suci ini dijaga ketat oleh barisan malaikat yang menghunuskan pedang. Dajjal mungkin akan sampai di pinggiran Madinah, mencoba memprovokasi orang-orang di dalamnya. Namun kakinya tidak akan pernah bisa menginjakkan tanah suci tersebut. Hal ini menjadi pengingat bagi kita bahwa sekuat apapun kebatilan menguasai dunia, ia akan selalu bertekuk lutut di hadapan pusat tauhid dan kemurnian iman. Setelah gagal menembus kota suci, perjalanan Dajjal akan berlanjut menuju wilayah barat, menuju sebuah wilayah yang penuh berkah namun penuh dengan konflik sejarah. Wilayah Syam, disinilah di sekitar Suriah dan Palestina, skenario akhir zaman akan mencapai puncaknya. Dajjal akan terus menyebarkan pengaruhnya hingga ia merasa telah menguasai segalanya. Namun di saat itulah takdir Allah bekerja. Di sebuah menara putih yang terletak di timur Damaskus, Nabi Isa alaihissalam akan turun ke bumi untuk mengakhiri segalanya. Pertemuan ini bukanlah sebuah duel fisik yang melelahkan. Hadis menggambarkan sebuah pemandangan yang luar biasa. Ketika Dajjal melihat Nabi Isa, sosok yang penuh fitnah itu akan mulai meleleh seperti garam yang terkena air.
Kebatilan yang ia bangun dengan kebohongan seketika runtuh hanya dengan melihat kebenaran yang nyata. Pengejaran itu pun berakhir di sebuah tempat yang sangat spesifik, yaitu Pintu Lut, sebuah kota di tanah Palestina. Di lokasi nyata inilah titik akhir dari fitnah terbesar dalam sejarah manusia akan ditutup. Semua ini bukan sekadar simbol atau dongeng, melainkan rangkaian peristiwa yang akan terjadi di dunia nyata pada tanah-tanah yang bisa kita kunjungi hari ini. Maka setelah mengetahui peta perjalanannya, pertanyaan terpenting bagi kita sekarang bukanlah kapan ia muncul atau di mana tepatnya ia sekarang, melainkan apakah iman kita hari ini sudah cukup kuat untuk mengenalinya ketika ia datang. Sebab jejak-jejak fitnahnya sudah mulai terasa saat ini. Ketika kebohongan dianggap sebagai kebenaran, ketika kenyamanan dunia membuat manusia melupakan penciptanya, dan ketika kekuatan dianggap lebih utama daripada iman. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dalam setiap sujud dan doa, menjauhkan kita dari fitnah Dajjal, dan mematikan kita dalam keadaan iman yang teguh. Komen amin ya.